Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor geografis terhadap keragaman budaya Indonesia. Faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama adalah faktor lokasi dan letak. Indonesia adalah negara kepulauan. Jumlah pulau yang mencapai ribuan yang berderet dari Sabang sampai Merauke menyebabkan penduduk Indonesia tersebar dengan keadaan yang terpisah-pisah dari satu pulau dengan yang lainnya. Mereka sangat sulit berkomunikasi satu dengan lainnya karena keterbatasan alat komunikasi pada zaman dahulu. Hal ini menyebabkan penduduk Indonesia saling terisolasi di pulau-pulau yang mereka diami. Dengan keadaan yang terisolasi tersebut membuat penduduk di setiap pulau berkembang menjadi suku-suku yang mempunyai kebudayaan yang berbeda dan khas pada masing-masing wilayah mereka. Contohnya, penduduk Pulau Jawa memiliki kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan yang ada di Sumatera. Begitupun budaya di Papua yang terkenal dengan rumah Hanoinya, Kalimantan dengan suku Dayaknya, Sulawesi dengan bahasa Bugis Makassarnya, dan seterusnya. Wilayah-wilayah di Indonesia memiliki ciri dan perbedaan masing-masing yang unik dan sangat membanggakan. Indonesia dengan letak geografisnya menjadi jalur lintas pelayaran dan perdagangan dunia internasional, baik untuk transit maupun Indonesia sebagai daerah tujuannya. Melalui perdagangan tersebut, terjadilah interaksi sosial antar bangsa yang pada gilirannya berpengaruh terhadap keadaan sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Agama-agama yang dianut oleh penduduk Indonesia seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen adalah hasil dari interaksi antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya pada zaman dahulu. Bahasa Indonesia yang kita gunakan sebagai bahasa nasional berkembang dari bahasa-bahasa daerah yang diperkaya dengan menyerap bahasa asing, terutama dari bangsa-bangsa yang sering berinteraksi dengan Indonesia. Selanjutnya kita bahas faktor iklim. Jenis iklim dipengaruhi letak suatu wilayah yang juga akan menentukan pola perilaku masyarakat. Misalnya, iklim daerah pegunungan dan pesisir memiliki karakteristiknya masing-masing. Pada perilaku sehari-hari, iklim akan mempengaruhi cara berpakaian masyarakat. Contohnya, orang-orang yang tinggal di daerah dingin atau suhu dingin akan cenderung berpakaian dengan pakaian-pakaian yang tebal. Sementara orang-orang yang tinggal di daerah pesisir atau daerah tropis akan cenderung berpakaian dengan pakaian tipis. Contoh lainnya adalah suku-suku yang mendiami kawasan pegunungan Papua mempunyai rumah tradisional yang bernama rumah Honai. Rumah Honai ini dibuat tanpa jendela dan atap yang rendah. Selain itu, atap rumah Honai dibuat dari jerami atau ilalang. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menjaga dan memerangkap panas agar penghuni rumah tidak kedinginan. Selanjutnya adalah faktor relief. Bentuk relief mempengaruhi kebudayaan masyarakat, misalnya dalam hal mobilitas masyarakat. Orang-orang yang tinggal di daerah relief perbukitan atau pegunungan cenderung memilih berjalan kaki ketika berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di daerah dekat sungai, danau, atau laut cenderung menggunakan perahu sebagai moda transportasi mereka. Contohnya adalah suku Bajo yang mendiami kawasan pesisir Wakatobi, Sulawesi Tenggara, yang bermata pencaharian sebagai nelayan, membangun rumah mereka di kawasan pesisir. Mereka membangun rumah mereka berupa rumah panggung terapung. Hal ini bertujuan agar mereka dekat dengan tempat mereka bekerja dan memudahkan akses menuju ke perahu. Kalian bisa lihat di gambar ini. Ini adalah rumah-rumah orang-orang di suku Wajo, Sulawesi Tenggara. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.